Baik, di video kali ini kita akan membuat desain X banner. Nah, sebelumnya kita buat dulu lembar kerja kita. Nah, untuk ukuran X banner sendiri itu 60 cm ya, kali 160 cm. Nah, seperti ini ukuran standar untuk desain X banner. Nah, kita ambil materi desainnya dulu. Ini saya sudah siapkan tadi. Kita paste di sini. Kemudian kita pisah hurufnya, Ctrl K. Kita besarkan hurufnya seperti ini. Nah, berikutnya kita buat kotak dulu pada lembar kerja kita. Kita berikan warna hitam saja. Nah, selanjutnya kita ambil logonya dulu. Nah, ini logo yang akan kita buatkan desainnya. Kita paste di sini. Sebelumnya ada beberapa kendala bagi teman-teman yang mempunyai spek laptop atau komputer yang kurang tinggi ya. Nah, terkadang pada saat mendesain itu tiba-tiba keluar sendiri karena proses editingnya berat, akhirnya not responding ya. Jadi tiba-tiba keluar sendiri. Nah, di sini kita buat kecil saja. Ini sebagai contoh saja. Walaupun kecil seperti ini, pada saat kita bawa ke percetakan untuk dicetak nantinya ini sama saja. Hasilnya tidak pecah ya, karena ini masih dalam bentuk vektor. Kecuali kalau yang dibawa ke percetakan itu dalam bentuk bitmap atau sudah menjadi gambar, maka kalau kecil seperti ini maka hasilnya akan pecah. Tapi kalau kita bawa ke percetakan kecilnya seperti ini, itu tidak ada masalah ya, karena nanti kalau sudah di percetakan akan dibesarkan sendiri. Nah, kita buat seperti ini saja. Kita kecilkan ini, kita simpan di sini. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan desain yang bagus itu backgroundnya harus kontras dengan logo yang akan kita buatkan desainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita uncrop dulu. Kalau kita lihat logonya di sini ada warna orange ya, dan orange tua. Ada warna coklat tua juga di sini. Nah, kita ambil warna orange-nya saja. Nah, kita pilih tools ini, kita klik di sini, kita tempelkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita pindahkan ke dalam. Kita gabung saja dulu. Kemudian kita simpan di tengah seperti ini. Ini kita simpan di sini. Yang ini kita taruh di sini. Ini di bawahnya. Nah, kemudian kita mulai mengedit yang di atasnya ya. Kita fokus dulu ke sini. Kita buat kotak di sini seperti ini. Lalu kita pilih tools envelope ya. Kita klik sekali di sini. Selanjutnya kita pilih ini single arc mode. Ini perubahannya seperti ini perubahannya. Nah, kalau kita pilih yang ini, perubahannya seperti ini. Kita lihat tidak sempurna ya, masih ada lengkungan di sini. Atau yang ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau yang ini hasilnya seperti ini. Nah, kita atur dulu posisinya. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Berikutnya kita buat garis di sini. Kita pilih icon bezier. Kita atur posisinya. Nah, kita simpan ujungnya di sini. Lalu ini kita duplikasi ke sini ya. Tekan Ctrl. Kemudian klik, tahan, geser ke kanan, klik kanan. Lalu kita ubah posisinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita geser lagi. Nah, setelah ini kita berikan warna seperti ini. Lalu ininya kita delete. Berikutnya kita tambahkan objek di sini lagi. Klik di sini juga, lalu di sini lagi.
Di sini ditahan sedikit, dilepaskan, klik di sini dan terakhir di sini. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kita kecilkan seperti ini. Ini kita mundurkan juga. Nah, lalu kita duplikasi, simpan di sini, kita ubah posisinya. Nah, kita ubah. Nah, ini sudah jadi, kita wheel saja, lalu garis hitamnya kita hilangkan. Nah, ini kita geser dulu, ini kita simpan di sini, kita buat rata tengah. Nah, lalu kita ganti warnanya, ini kita ambil warna yang ini, tempelkan di sini. Lalu ini kita masukkan ke dalam objek yang kita buat tadi ini. Kita double klik di sini, Ctrl A, kemudian Ctrl X. Lalu kita cari tulisan add G di sini. Nah, kalau sudah ada seperti ini, diklik saja. Lalu yang tadi kita paste. Nah, ini kebesaran kita kecilkan hurufnya. Lalu kita atur posisinya. Kita ganti dulu jadi warna putih. Nah, kita atur posisinya lagi seperti ini, kita besarkan sedikit. Nah, kita atur lagi sedikit lagi. Nah, kalau sudah cocok, kita convert saja, Ctrl Q, lalu kita simpan di tengah seperti ini. Kita turunkan sedikit lagi. Nah, berikutnya ini kita naikkan sedikit. Nah, berikutnya tulisan yang ini yang akan kita edit. Kita edit yang pertama. Ini kan kalau dari jauh tulisannya kecil sekali ya, susah untuk bacanya. Maka kita buat 2 baris seperti ini. Kita bold, kita besarkan, ininya kita turunkan seperti ini. Ini juga kita bagi 2 ya. Kita ambil ukuran font yang di atas ini, kita klik, lalu yang ini kita copy, ininya kita select, lalu ini di paste di sini, lalu tekan di sembarang tempat. Nah, lalu kita bold, hasilnya seperti ini. Kita turunkan seperti ini. Nah, berikutnya yang ini kita ubah dulu hurufnya, kita bold, lalu kita buat 2 baris. Nah, kita simpan di sini, lalu kita berikan spasi. Nah, berikutnya kita tambahkan ikon centang di sini. Kita ambil di sini, kita pilih salah satunya, misalkan yang ini, yang lainnya kita delete saja. Kita tambahkan di sini. Yang ini kita pisah saja hurufnya, Ctrl K. Ini juga. Lalu kita kecilkan sedikit seperti ini. Nah, ikon centangnya kita simpan di sini. Kita kecilkan dulu. Berikutnya yang ini kita buat jadi 3.
Lalu kita buat kotak di sini, kita berikan warna. Ininya kita delete, ini kita besarkan seperti ini. Lalu kita buat menjadi 3 juga. Kita klik tahan kontrol, kemudian geser ke bawah, lalu klik kanan, kemudian kontrol R. Nah, tulisan yang di bawah tadi kita naikkan ke atas. Ini kita atur dulu ratanya ya. Ini kita gabung, ini juga, dan ini juga. Nah, berikutnya warna yang tulisan ini kita ambil, kita tempelkan sini. Lalu yang ini kita berikan warna putih. Kita simpan di sini juga. Nah, kita akan buat dia rata ke tengah. Nah, caranya seperti biasa, tahan shift ya, kemudian klik objek yang akan kita rata tengahkan, lalu tekan E dan C. Ini juga kita buat rata ke sini ya. Kita klik yang di atasnya juga, tekan shift ya. Ini juga, lalu tekan L. Ini kita tekan E, ini juga kita tekan E. Nah, berikutnya yang ini delivery ordernya. Sebelumnya kita tambahkan icon delivery order dulu. Kita ke Google ya, kita tulis icon delivery order. Nah, kita klik gambar. Nah, misalkan kita pilih yang ini ya, kita save as. Kita drag yang ini, kita simpan di sini, lalu kita buat jadi vektor. Nah, seperti ini. Ininya kita delete, ini kita kecilkan, kita simpan di sini, kita ubah posisinya. Nah, seperti ini. Warnanya kita ikut yang di atasnya. Nah, berikutnya kita tambahkan nomor di sini, misalkan yang ini ya. Kita kontrol K dulu. Nah, huruf yang ini kita akan buat jadi huruf kecil. Kita select semuanya, lalu tekan shift dan tekan F3 pada keyboard. Kita pilih yang ini, kemudian OK. Nah, yang ininya kita bold. Ini kita besarkan sedikit. Warnanya kita ikuti yang di atas. Kita gabung dulu. Kita besarkan sedikit. Nah, kita group. Nah, berikutnya yang ini kita akan besarkan sedikit. Lalu yang ini kita naikkan sedikit. Berikutnya kita akan ubah warna centangnya ini ya, jadi seperti ini. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan tambahkan tekstur ya, untuk memperindah backgroundnya. Nah, kita buat objek di sini dulu, kita ubah jadi 6 ya, seperti ini. Lalu kita ambil warnanya yang ini, kita simpan di sini. Garis hitamnya kita hilangkan. Nah, berikutnya kita klik objeknya, tahan kontrol, geser, kemudian klik kanan, lalu tekan
Ctrl R seperti ini. Selanjutnya kita grup, kemudian klik kiri tahan, tekan Ctrl, geser ke bawah seperti ini, klik kanan, lalu kita atur posisinya seperti ini. Ini kita grup lagi, lalu kita simpan di bawahnya lagi, klik kanan. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Kita build. Nah, kita besarkan sedikit, kita naikkan ini. Nah, kalau seperti ini hasilnya kurang halus ya, desainnya kurang menyatu. Nah, ini kita buat transparansi. Lalu kita ubah posisinya seperti ini, kita buat jadi 2, kita simpan di bawah sini. Lalu yang 2 ini kita masukkan ke dalam backgroundnya seperti ini, dan desain Expander-nya sudah jadi. Ya baik, ini saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Ya baik, di video kali ini kita akan membuat desain Expander lagi. Kalau kemarin kita sudah membuat Expander ukuran 60 cm x 160 cm, kali ini kita akan membuat Expander ukuran 60 x 120 cm. Ini biasa dipakai juga ya dalam pembuatan Expander. Seperti biasa kita ubah dulu ukurannya di sini 60, ininya 120. Kita pakai milimeter saja, intinya 60 x 120. Ini untuk memudahkan kita dalam desain. Kita ambil logonya dulu. Nah, ini logo yang akan kita buat Expander-nya. Kita simpan di sini. Kita kecilkan. Kita simpan di sini. Nah, berikutnya kita akan ambil gambar burgernya di internet ya. Kita ke Chrome, kita tulis misalkan gambar burger. Nah, di sini ada banyak ya, kita ini gambar. Nah, di sini saya akan mengambil burger yang backgroundnya warna putih ya. Mengapa warna putih? Karena ini mudah pada saat kita mengeditnya. Saya akan ambil yang ini. Nah, ini cukup bagus ya karena kualitasnya sangat tinggi, dan gambar ini sangat cocok untuk kita masukkan dalam desain kita. Kita save saja. Kita buka. Nah, gambar ini kita akan hilangkan warna putihnya ya. Kita ke Photoshop, kemudian kita drag gambar ini ke Photoshop, lalu kita hilangkan warna putihnya ini ya. Cara menghilangkannya, kita pilih icon Magic Eraser Tool yang ini ya, yang ketiga, lalu kita klik di bagian putihnya ini, kita klik saja. Nah, hasilnya seperti ini. Warna putih tadi akan menghilang. Sisa yang ini kita klik juga, yang ini juga, yang ini terakhir, yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan Ctrl Shift kemudian S, lalu ini kita ganti jadi PNG. Kita ganti misalkan burger, kemudian di OK. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini hasil sebelum diedit tadi, ada warna putih ya. Kalau yang sudah, ini tidak ada warna putih lagi. Nah, ini kita drag ke Corel. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kecilkan saja.
Kemudian kita berikan kotak pada lembar kerja kita, double klik di sini, kita berikan warna merah ya. Garis hitamnya seperti biasa kita hilangkan. Berikutnya kita buat gradasi ya pada background kita ini. Seperti ini. Yang putihnya kita ganti jadi orange. Nah, seperti ini. Ininya kita besarkan sedikit. Kita atur posisinya. Ini kita simpan di sini. Nah, berikutnya kita buat bulatan di sini seperti ini. Gambarnya kita geser dulu. Kita berikan warna di sini. Lalu kita berikan warna merah marun ya. Seperti ini. Kita hilangkan garis hitamnya. Nah, ini kita naikkan ke atas seperti ini. Ininya kita turunkan dulu. Ini juga. Nah, selanjutnya kita akan berikan efek shadow pada gambar burgernya. Kita turunkan ini, naikkan sedikit, lalu kita kontrol K. Nah, untuk memisahkan bayangan tadi dengan burgernya, kita kecilkan seperti ini. Kita simpan di bawahnya seperti ini. Kita kecilkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan objek di sini. Kita pilih bezier ya. Kita buat seperti ini. Kita berikan warna putih, garis hitamnya kita hilangkan. Sebelumnya kita buat kotak hitam dulu di sini untuk mengatur objek yang akan kita buat ini. Nah, ini kita buat gradasi saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke rotasi. Nah, ini kita ubah jadi 15. Namun sebelumnya kita buat sumbunya ke tengah seperti ini. Kita simpan di sini, lalu apply. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa ubah ini 20, kemudian 25, kemudian kembali 20, kemudian kembali 15. Nah, seperti ini. Lalu kita group, Ctrl G. Nah, ini kita simpan di sini. Ininya kita naikkan. Nah, berikutnya yang ini kita masukkan ke dalam backgroundnya. Nah, ini juga kita masukkan ke backgroundnya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan harga di sini. Misalkan harganya 15.000. Terus ditambahkan harga promo misalkan. Kita ganti jadi ini. Nah, ini kita bisa edit lagi ya, disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan ganti menjadi RB saja, spasi.
kemudian ininya saya besarkan seperti ini. Ini juga saya pisah. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal diatur posisinya, kita grup ya, kemudian kita berikan warna putih, kita simpan di sini. Nah, berikutnya kita tambahkan efek kontur di sini. Kita pilih yang ini, lalu kita turunkan opacity-nya seperti ini. Nah, berikutnya ini kita ganti jadi warna kuning. Terakhir kita akan tambahkan icon media sosial ya. Kita simpan di sini. Kemudian kita tulis grill burger. Kita ganti jadi ini. Kita ke grup, simpan di tengah. Nah, ini kita close. Nah, desain Expander-nya sudah jadi. Ya, baik, ini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.